asuransi sebenarnya asuransi itu dan segala macam. Nah, hari ini kita akan sedikit aja sih menyinggung tentang manajemen risiko asuransi dan juga tentang lembaga pembiayaan. Sebelumnya itu di awal-awal kuliah dulu kan saya pernah menginformasikan kalau nanti setelah materinya selesai, ini kan materi terakhir nih, setelah materinya selesai nanti akan diadakan pembagian tugas per kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan ditugaskan untuk membuat materi dan kemudian mempresentasikan materinya terkait dengan apa-apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, untuk itu tolong sekarang sudah mulai direncanakan kelompok-kelompoknya. Ini kita kan ada sekitar jadi nanti kelompoknya dibagi per semua materi yang ada di yang sudah kita pelajari mulai dari awal risiko awal kita belajar tentang risiko apa ya, saya lupa, risiko pasar kalau nggak salah ya, risiko bisnis gitu, sampai dengan risiko lembaga pembiayaan. Nah nanti terserah bagaimana mekanismenya, silakan dibicarakan aja dengan ketua kelasnya. Satu kelas dibagi per semua materi, jadi nanti ada satu kelompok satu materi, satu kelompok satu materi untuk bisa mempresentasikan tersebut. Nah, presentasinya itu dimulai dari minggu depan. Nanti dibagi aja ya, nanti minggu depan siapa-siapa aja yang mau presentasi. Nanti jumlah presentatornya dibagi berdasarkan sampai dengan pertemuan akhir kita. Ini kan pertemuan 11 ya. Kita itu UAS di pertemuan 16 kalau nggak salah. Jadi masih ada ini pertemuan 12 apa 11 ya? 12, sorry. Berarti masih ada pertemuan ke 13, 14, 15, 3 pertemuan lagi. Nah, jadi nanti dibagi ke 3 pertemuan semuanya harus sudah presentasi. Silakan dibagi untuk dibicarakan bagaimana cara pembagian kelompoknya, kemudian pembagian materinya itu akan seperti apa, itu terserah gimana kalian mengatur kelas kalian masing-masing gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak tentang tugasnya? Terkait tugas ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup jelas, Miss. Cukup jelas ya, oke. Bentar deh, saya agak besarkan dulu volume suara saya. Agak kurang kedengaran di saya. Oke. Jadi, apabila kita memiliki atau kita berkecimpung di dalam perusahaan asuransi, misalkan kita nanti punya perusahaan asuransi atau kita bekerja di salah satu perusahaan asuransi mungkin di Indonesia atau di negara mana aja gitu. Nah, di Indonesia dulu lah kita ngomongnya ya. Kita akan menghadapi berbagai risiko-risiko yang mungkin timbul. Nah, manajemen risiko di satu perusahaan asuransi itu biasanya saling berkesinambungan antara satu risiko dengan risiko yang lain. Nah, di sini OJK telah menetapkan bahwa perusahaan asuransi itu menerapkan manajemen risiko untuk pertama, risiko strateginya. Di situ manajemen asuransi juga harus mengelola risiko strategi, risiko dari kesalahan strategi yang mungkin dilakukan oleh perusahaan asuransi, di mana mungkin perusahaan salah dalam menetapkan strategi-strategi untuk bisa mencapai competitive advantage dari perusahaan tersebut, atau untuk bisa mempertahankan perusahaan tersebut untuk tetap bisa eksis, atau bisa mempertahankan profitabilitas perusahaan tersebut. Jadi risiko strategi ini untuk menanggulangi untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan atau risiko-risiko yang timbul dari kesalahan pembuatan dan penerapan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah risiko operasional. Risiko operasional ini timbul dari kegiatan operasional sehari-hari. Tidak efektifnya kegiatan operasional yang diterapkan oleh perusahaan asuransi. Nah, kemudian risiko kepengurusan. Ini terkait dengan komposisi kepengurusan dari suatu perusahaan asuransi. Misalkan direksi atau jajaran komisaris direksi dan juga direktur yang tidak tepat atau tidak memiliki integritas atau kompetensi yang sesuai dengan jabatannya masing-masing. Nah, itu kegagalan yang terjadi itu nanti masuk dalam penanggulangan risiko dari risiko kepengurusan. Kemudian selanjutnya adalah risiko dukungan dana, yaitu sebenarnya perusahaan asuransi itu kan intinya adalah urun dana ya. Inti kegiatannya itu. Jadi mereka menghimpun dana dari masyarakat untuk bisa diberikan kepada
orang-orang yang memang salah satu anggota dari asuransi itu yang terkena risiko gitu. Jadi risiko dukungan dana ini adalah risiko akibat dari ketidakmampuan perusahaan karena mengelola sumber-sumber dukungan dana gitu. Misalkan ternyata lebih banyak kejadian timbul, maksudnya risiko terjadi risiko yang timbul oleh nasabah-nasabah yang dimilikinya daripada nasabah-nasabah yang mungkin tidak terjadi risiko gitu, misalkan seperti itu. Jadi kan kalau kayak gitu kan jadinya asuransinya akan merugi karena terjadi banyak klaim, sedangkan penambahan premi dari penambahan kliennya itu tidak banyak gitunya. Ini risiko-risiko yang mungkin harus ditanggulangi oleh perusahaan. Kemudian risiko tata kelola. Risiko tata kelola ini merupakan risiko dari tata kelola perusahaan yang salah gitu. Mungkin bisa jadi dari kepemimpinannya, bisa jadi dari mungkin budayanya, bisa jadi dari cara atau mekanisme mereka dalam bekerja dan lain-lain. Kemudian risiko asuransi. Risiko asuransi sendiri adalah risiko yang terkait dengan asuransi-asuransi yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Slide selanjutnya. Dari kelas B sudah ada yang bergabung belum? Beatrix. Kelas B belum ada linknya kali, Miss. Udah, Miss. Udah, Miss. Tadi aja perspektif apa kan? Hadir, Miss. Hadir ya, udah ada ya. Jangan lupa absen ya, di kelas B ya. Oh, sama perspektif apa ya? Sama kan sebenarnya dalam mengelola risiko lembaga pembiayaan, karena memang kan model bisnisnya itu kurang lebih walaupun nggak sama tapi serupa ya, dengan cara menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya lagi gitu. Model bisnisnya kan kurang lebih seperti itu. Jadi sama aja terkait dengan risiko-risiko yang mungkin harus dikelola dalam melakukan manajemen risiko lembaga pembiayaan adalah seperti ini, dari poin 1 sampai dengan poin 7, mulai dari risiko strategi, operasional, aset liabilitas, kemudian kepengurusan, selanjutnya tata kelola, dukungan dana, dan juga pembiayaan. Kita akan pelajari satu persatu, boleh ke slide selanjutnya. Nah, risiko strategi, apa sih sebenarnya risiko strategi? Ya, kurang lebih sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa risiko strategi adalah lembaga pembiayaan dalam mencapai akibat ketidaklayakan atau kegagalan melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, atau kurang responsifnya lembaga pembiayaan terhadap perubahan eksternal. Jadi dalam mengelola sebuah perusahaan, ketika kalian menjadi seorang manajer ataupun kalian mungkin menjadi seorang pemilik dari sebuah perusahaan, itu kan kalian pasti akan belajar tentang strategi. Di mata kuliah sebelumnya juga kalian pasti sudah mempelajari tentang manajemen strategi. Risiko yang timbul dari ketidaklayakan kalian. Nih, misalkan ketidaklayakan kalian dalam melakukan salah satu atau secara keseluruhan proses ini, mulai dari perencanaan, penetapan tujuan, dan juga implementasi dari strategi. Kemudian pengambilan keputusan bisnis yang mungkin salah atau tidak tepat. Juga kurang responsifnya, misalkan perusahaan tidak responsif dalam merespon perubahan-perubahan eksternal dari perubahan-perubahan kondisi eksternal dari perusahaan itu sendiri. Makanya itu dari awal di mata kuliah kalian sudah
diajarkan untuk bisa peka terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi, baik itu di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan. Nah, risiko strategi itu muncul ya karena kesalahan-kesalahan atau ketidaktepatan yang kalian lakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan implementasi strategi gitu. Slide selanjutnya. Risiko operasional, apa itu risiko operasional? Risiko operasional merupakan potensi kegagalan lembaga pembiayaan, potensi kegagalan dari perusahaan atau lembaga atau organisasi pembiayaan akibat dari ketidaklayakan atau kegagalan proses internal manusia. Sistem teknologi, informasi, dan atau kejadian dari luar lingkungan perusahaan. Jadi ini terkait dengan kegagalan dari kegiatan-kegiatan operasional dari perusahaan itu sendiri. Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat dari ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia, sistem teknologi, dan atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Jadi kan dalam melakukan operasional perusahaan itu kan banyak variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dari operasional perusahaan itu sendiri. Nah, risiko operasional ini tujuannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan tersebut. Mulai dari proses internalnya, misalkan manajemen sumber daya manusianya untuk bisa tetapkan di tempat yang tepat, misalkan seperti itu, atau dengan menggunakan sistem teknologi yang memang tepat untuk bisa kita manfaatkan. Atau mungkin bisa jadi dari variabel-variabel di luar perusahaan atau di luar lingkungan perusahaan itu sendiri, itu harus dianalisis ya, nanti berbagai exposure yang memang mungkin bisa menimbulkan risiko operasional gitu. Slide selanjutnya. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit. Jadi di sini nanti ada yang dinamakan, aduh kok banyak, apa sih item-item yang jalan-jalan ini? Udah deh. Strategi manajemen risiko lembaga pembiayaan, kemudian tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kebijakan dan prosedur, limit. Kan dari awal kita juga sudah mempelajari ya bagaimana kita bisa menanggulangi atau menganalisis, atau kita mulai dari menganalisis sampai dengan menanggulangi manajemen risiko yang ada di sebuah perusahaan. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah bagaimana sih strategi manajemen risiko lembaga pembiayaan. Kita juga harus bisa menyesuaikan strategi manajemen risiko tersebut dengan berbagai exposure risiko gitu. Data-datanya kita analisis terlebih dahulu, kira-kira mana nih yang memang banyak menimbulkan risiko, atau kita lihat frekuensi kejadian risiko itu, kemudian dampaknya seperti apa. Nah, itu berdasarkan analisis tersebut, kemudian kita bisa membuat strategi bagaimana cara menanggulangi risikonya. Kemudian tingkat risiko yang akan diambil dan juga toleransi risiko. Di sini kita juga harus bisa memiliki titik risiko yang mungkin bisa kita toleransi gitu. Jadi misalkan kerugian akibat dari kegagalan dalam proses operasional perusahaan itu maksimal toleransi risikonya itu tuh berapa. Itu kan nanti akan dihitung berdasarkan berbagai variabel yang bisa kita masukkan gitu. Kemudian kebijakan dan juga prosedur. Kebijakan dan juga prosedur yang ditetapkan di dalam sebuah perusahaan itu juga harus bisa dilaksanakan dengan baik dan juga konsisten untuk bisa diterapkan dan bisa menanggulangi berbagai kerugian, atau misalkan bisa mencegah bahkan terjadinya risiko-risiko yang timbul akibat dari kegagalan baik strategi maupun operasionalnya. Dan juga terakhir adalah limit risikonya berapa sih gitu, kurang lebih berapa nih kerugian yang bisa kalian maksimal kerugian yang kalian bisa. Oke lah gitu, saya bisa lah untuk kalau misalkan terjadi risiko maksimal kerugiannya adalah sekian gitu. Limit risikonya itu juga harus kalian tetapkan gitu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini ada yang dinamakan risiko aset dan juga liabilitas.
Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban lembaga pembiayaan. Jadi di sini kan tugas dari lembaga pembiayaan itu kita biasanya itu tuh sebut itu leasing lah. Contohnya ya, contoh perusahaannya adalah perusahaan leasing. Nah, dia kan menyalurkan kredit misalkan. Dia menghimpun dana, kemudian dari dananya tersebut disalurkan ke nasabahnya untuk kredit misalkan seperti itu. Nah, itu kesalahan dalam melakukan pengelolaan aset dan juga liabilitas dari perusahaan-perusahaan tersebut nanti akan menimbulkan risiko terhadap perusahaan itu sendiri. Tujuan dari risiko aset dan juga liabilitas itu adalah memastikan bahwa memang lembaga pembiayaan yang mengelola aset dan juga liabilitas itu bisa mengelola dengan baik sehingga bisa menimbulkan kekurangan sehingga tidak bisa menimbulkan kejadian-kejadian seperti kekurangan dana atau pemenuhan kewajiban yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Misalkan gini, jadi contohnya apa ya, bank misalkan seperti itu. Ketika nasabahnya ingin melakukan penarikan tunai yang cukup besar misalkan seperti itu. Nah, kemudian bank tersebut itu juga harus bisa menyediakan dana yang sedemikian besar itu juga kan. Nah, itu juga kan harus ada keseimbangan antara aset yang dimiliki dan juga utang-utangnya. Kalau misalkan posisi kita berpikir kita di posisi banknya kan berarti ketika dana mau ditarik oleh nasabah kan kita siap untuk membayar liabilitas kita. Kan kalau dana nasabah itu kan kita hitung sebagai liabilitas, sedangkan kalau aset itu kan dana-dana yang memang dipinjam oleh nasabah gitu yang ada di nasabah. Nah, itu ketika terjadi kegagalan dalam proses tersebut, maka kemudian yang akan dirugikan adalah banknya, reputasi banknya yang akan jadi dipertaruhkan, kemudian nanti kualitasnya juga dan lain sebagainya. Nah, makanya untuk itu baik jajaran direksi, komisaris, direktur itu juga harus bisa mengelola risiko aset dan juga liabilitas ini dengan baik gitu. Slide selanjutnya. Nah, penerapan manajemen risiko aset dan juga liabilitas. Pertama kan ada pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Di situ dewan direksi dan juga komisaris harus bisa mengawasi bagaimana cara mengelola aset-aset dan juga liabilitas. Orang-orang yang memiliki kewenangan untuk mengelola aset dan juga liabilitas itu memang harus memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam mengelola aset dan juga liabilitas. Jadi jangan sampai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh orang-orang yang menjabat atau orang-orang yang memiliki kewajiban dalam mengelola aset dan juga liabilitas dari perusahaan itu nanti ternyata dia tidak punya kapabilitas yang sesuai gitu. Itu malah nanti akan memperbesar risiko terjadinya risiko aset dan juga liabilitas yang muncul gitu. Kemudian sumber daya manusia, di sini yang saya jelaskan adalah SDM-nya itu juga harus tepat gitu. Jangan sampai SDM yang tidak mumpuni itu ditempatkan di tempat-tempat yang strategis terkait dengan pengelolaan manajemen risiko aset dan juga liabilitas. Kemudian organisasi manajemen risiko aset dan juga liabilitas. Di sini perusahaan menerapkan sebuah sistem untuk bisa bagaimana caranya agar manajemen risiko aset dan juga liabilitas itu bisa diterapkan dengan baik. Slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah risiko kepengurusan. Risiko kepengurusan adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari kegagalan lembaga pembiayaan dalam mencapai tujuan. Karena
memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Jadi di sini kegagalan dari lembaga pembiayaan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya itu karena dia tidak bisa memelihara dengan baik komposisi dari pengurus-pengurus ataupun kompetensi yang mungkin mempunyai integritas tinggi terhadap perusahaan. Tujuan dari pengelolaan risiko kepengurusan adalah untuk memastikan bahwa lembaga pembiayaan memelihara komposisi dan direksi terbaik yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sehingga lembaga pembiayaan dapat mencapai tujuannya. Di sini komposisi dari direktur dan juga jajaran komisaris juga mempunyai peran yang penting ya dalam pengelolaan risiko kepengurusan. Nah, di sini apabila direksi ternyata tidak mempunyai kompetensi yang sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan dan juga kewajibannya, maka kemudian yang akan mungkin timbul adalah penetapan strategi-strategi yang salah. Nah, penetapan strategi yang salah itu kan berarti akarnya dari kepengurusan yang tidak tepat gitu, jajaran kepengurusan yang tidak tepat. Nah, makanya itu kemudian harus ada pengelolaan risiko atas manajemen risiko kepengurusan. Selanjutnya, kemudian tata kelola. Kalau tata kelola itu kan tadi juga sudah dijelaskan. Jadi risiko yang timbul karena mungkin adanya pelaksanaan dari tata kelola perusahaan yang tidak baik. Kemudian mungkin ada dari gaya manajemen yang mungkin tidak layak atau mungkin lingkungan pengendalian dan juga perilaku dari setiap pihak-pihak yang terlibat langsung yang memang tidak baik gitu untuk diterapkan dalam tata kelola perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko tata kelola adalah agar bisa meminimalkan risiko tata terlaksananya atau tata kelola yang baik di lembaga pembiayaan. Jadi ketika terjadi tata kelola yang tidak baik dalam suatu perusahaan, tentu risikonya adalah ke operasional kan lagi-lagi. Nah, di sini tata kelola itu tuh hubungannya adalah mungkin dari bisa dihubungkan dengan gaya kepemimpinan mungkin yang tidak sesuai, atau mungkin dari gaya manajemennya yang tidak sesuai, atau gaya manajemen yang memang sudah usang, tidak sesuai dengan lingkungan update terkini dari gaya manajemen sekarang gitu. Kemudian atau mungkin dari lingkungan pengendalian atau perilaku-perilaku yang memang dianggap perilaku yang tidak bisa membantu dalam memaksimalkan tata kelola dari perusahaan. Tuh. Slide selanjutnya. Ini Zoom-nya udah mau habis, waktunya itu mau bisa di-upgrade apa enggak ya? Atau harus buat link baru lagi? Link kayak Miss. Bisa di-upgrade atau buat link baru lagi? Kayaknya buat link lagi. Oke. Kemudian penerapan manajemen risiko untuk risiko tata kelola. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan juga direksi. Jadi memang di sini direksi dan juga komisaris juga harus ikut mengawasi bagaimana pengelolaan dari perusahaan itu sendiri ya, menetapkan orang-orang yang tepat, kemudian membuat budaya yang tepat untuk bisa diterapkan di perusahaan tersebut, kemudian menetapkan gaya manajemen dan juga gaya kepemimpinan yang tepat dan lain-lainnya itu juga harus secara langsung diawasi oleh Dewan Komisaris dan juga direksinya. Membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang bisa ditetapkan untuk bisa meminimalkan risiko terjadinya risiko tata kelola ini. Kemudian kecukupan kebijakan prosedur dan juga penetapan limit ya, bukan itu saya yang typo. Kemudian sistem informasi manajemen risiko tata kelola dan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Jadi intinya sama aja sebenarnya dalam melakukan pengelolaan manajemen risiko tata kelola adalah adanya kecukupan kebijakan prosedur. Jadi prosedur dan juga kebijakan memang sudah ditetapkan di mana kebijakan dan juga prosedur itu dirasa harus bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya risiko tata kelola yang terjadi di satu perusahaan lembaga pembiayaan. Kemudian menetapkan limit-limit dari risiko yang mungkin timbul dari berbagai eksposur yang terjadi pada risiko tata kelola. Kemudian sistem informasi manajemen risiko tata kelola yang
memang sudah tepat, dan sistem pengendalian intern secara keseluruhan, secara menyeluruh ya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang dinamakan sebagai risiko dukungan dana. Di sini juga risiko dukungan dana merupakan salah satu pengendalian risiko yang harus dilakukan dalam manajemen risiko pembiayaan. Dukungan dana atau permodalan itu adalah risiko yang mungkin muncul sebagai akibat dari ketidakcukupan dana atau modal lembaga pembiayaan, termasuk kurangnya atau kebutuhan dana itu tuh muncul secara tidak terduga. Jadi di sini adalah misalkan ada, kalau di lembaga pembiayaan misalkan gini, kecukupan dana itu kan ada modal yang kita punya untuk bisa diberikan gitu. Ketika terjadi nasabah yang memang mau melakukan penarikan dana, ternyata kita tidak punya dana sekian yang memang menjadi kebutuhan nasabah, itu kan nanti yang menjadi salah satu kendala dari permodalan perusahaan gitu. Makanya kemudian di sini perusahaan, misalkan leasing, juga harus bisa memastikan bahwa memang dia memiliki dukungan dana atau permodalan yang cukup. Orang mau mengajukan pembiayaan untuk agar misalkan saya mau mengajukan pembiayaan terhadap kredit mobil yang saya ajukan ke salah satu perusahaan pembiayaan di Bandar Lampung. Kemudian perusahaan tersebut juga harus bisa menyediakan sejumlah dana tersebut yang saya butuhkan sebagai permodalan mereka untuk bisa untuk bisa saya mengajukan, untuk bisa mengakses ya pengajuan saya untuk mendapatkan kredit tersebut. Nah, itu kan hubungannya dengan permodalannya gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya manajemen risiko dukungan dana ini? Adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan lembaga pembiayaan memiliki kemampuan pendanaan yang lemah dan tambahan pendanaan yang rendah, sehingga perusahaan tidak dapat menyerap kerugian yang tidak terduga. Nah, makanya kemudian perusahaan lembaga pembiayaan itu harus memiliki dukungan dana yang baik. Ketika terjadi sesuatu hal yang memang tidak terduga, kemudian perusahaan bisa menanggulangi hal-hal yang tidak terduga tersebut dengan permodalan yang mereka miliki. Atau mungkin ada pendanaan-pendanaan yang memang terjadi pendanaan yang besar sehingga membutuhkan permodalan yang besar juga. Ketika terjadi permodalan yang rendah di dalam satu lembaga pembiayaan, maka hubungannya nanti adalah kerugian yang akan dialami oleh perusahaan itu. Karena misalkan orang banyak mengajukan kredit, tapi ternyata perusahaan tidak mampu dalam pengajuan kredit tersebut karena keterbatasan modal. Nah, itu kan nanti hubungannya adalah kerugian yang mungkin dialami. Kenapa rugi gitu? Karena perusahaan juga harus bisa menghidupi orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu kan. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa memenuhi berbagai pengajuan kredit dari klien karena keterbatasan dana, itu juga kan akan menjadi kerugian tersendiri dari perusahaan itu. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada proses dalam manajemen risiko strategi lembaga pembiayaan. Mulai dari pertama melakukan identifikasi risiko strategi lembaga pembiayaan. Kemudian melakukan pengukuran. Jadi yang pertama diidentifikasi dulu risiko yang mungkin timbul dari strategi yang ditetapkan saat ini. Nah, setelah itu dilakukan pengukuran risiko tersebut. Apabila mungkin risiko tersebut timbul, itu berapa sih kerugiannya, maksimal, minimal, kemudian frekuensi terjadinya kira-kira berapa banyak ya, bagaimana kita lihat bagaimana frekuensi kejadian dari kemungkinan timbulnya risiko tersebut, kemudian melakukan pemantauan terhadap risiko-risiko yang yang kira-kira akan muncul dari penetapan strategi yang ditetapkan oleh
perusahaan, kemudian melakukan pengendalian risiko strategi lembaga pembiayaan. Pengendalian itu sudah termasuk dari ketika terjadi risiko nanti apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kan seperti itu. Slide selanjutnya. Kalau risiko pembiayaan ini adalah kalau di risiko yang pernah kita pelajari ke belakang itu kurang lebih sama seperti risiko kredit. Jadi ini terjadi karena kegagalan dari debitur untuk memenuhi kewajiban kepada lembaga pembiayaan. Kalau risiko kredit itu kan biasanya kegagalan seseorang atau perusahaan dalam memenuhi kewajibannya gitu kan. Tapi kalau risiko pembiayaan ini lebih kepada kayak misalkan saya kredit motor, saya mengajukan pengajuan ke PT X, kemudian saya gagal dalam memenuhi kewajiban saya untuk membayar kredit setiap bulannya. Nah, ini merupakan yang disebut sebagai salah satu risiko pembiayaan. Tujuan dari risiko pembiayaan ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Jadi kurang lebih sama intinya kalau misalkan risiko pembiayaan ini dengan risiko kredit. Intinya seperti itu. Kalau risiko pembiayaan mungkin lebih kepada kegagalan orang dalam